Saatnya kita mau membuka hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa Yahweh, bahwasanya Engkau baik, tetap baik dan sangat baik Tuhan untuk selama-lamanya Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang meneguhkan hati kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Bapa Yahweh yang selalu menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi dalam hidup kami. Kami percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tiada pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan yang mau terus percaya akan setiap firman-Mu dan akan setiap janji-janji-Mu. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, ada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara, kita mau buka hati kita. Kita mau buka lebar-lebar hati kita. Kita mau izinkan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita mau merasakan hadirat Bapa Yahweh. Mari saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya yang selalu digenapi
digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, Bapa, ku percaya. Saya undang untuk anak-anak sekolah Sabat untuk maju ke depan. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya persilahkan untuk Bapak Gembala untuk memberkati anak-anak sekolah Sabat. Nama Tuhan sudah dikasih semua para imam di tengah-tengah keluarga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Para imam di mana ada anak sekolah Sabat, kita akan berdoa untuk anak sekolah Sabat. Dan Tuhan menjamah mereka. Kita mendoakan minyak urapan kepada anak-anak yang ada di tengah keluarga kita bersama dengan saya. Kita naikkan pujian Oh Dua Elohim. Besar Engkau Bapa yang baik hati, Bapa taruhkan kebenaran-Mu, nama-Mu yang maha kudus pada minyak urapan ini. Terlalu nama-Mu yang dahsyat yang Kau perintahkan supaya ada di dahi kami. Bapa terlebih nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang penuh kemuliaan, keagungan, nama yang maha kudus. Terlebih pada anak-anak sekolah Sabat dimanapun mereka berada. Bapa Yahweh Tuhan kami akan lakukan perintah. Haleluya. Nafsi adegotan lukeladim rabekanu hafesim ananu masminim otamamu. Baru kabar Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome Spirit of Yah. Musik jalan terus, kita akan berdoa Tuhan saudara.
Kotano keladi Rabekanu mabesi Anakku mas mini mokta Baru haba Dua Eloha Come Spirit of God. Welcome Spirit of Yah. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Engkau yang telah memberkati Tuhan anak-anak sekolah Sabat di tengah sidang jemaat-Mu maupun di tengah-tengah keluarga umat-Mu yang telah Tuhan pakai Bapa para imam untuk memeteraikan nama-Mu yang dahsyat melalui minyak urapan yang Kau berkati ya Bapa. Tuhan Yahweh yang Maha Kuasa, jadilah mereka Tuhan kelak menjadi hamba-Mu yang setia. Engkau membuat mereka bertumbuh dalam rancangan-Mu yang sempurna. Mereka bertumbuh dalam rancangan-Mu yang indah. Masa depan mereka indah dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, malaikat-Mu menyertai mereka. Sebab nama-Mu yang Maha Kudus termeterai pada mereka. Nama yang sungguh amat mulia, yang berkuasa, yang hamba percaya. Nama yang menghidupkan, nama yang menyatakan kebesaran-Mu dan keperkasaan-Mu ada pada anak sekolah Sabat. Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh, Engkau telah menjamah mereka pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka, melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati anak sekolah Sabat ini. Bapakku percaya Engkau mendengarkan doa hamba-Mu. Engkau akan menyatakan kuasa, Engkau akan nyatakan kemuliaan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Bisem Yesus Hamasiah, Wero Kodes, hamba berdoa ucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Hari ini kita masuk dalam pendengaran untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan Februari. Ini adalah Sabat pertama di bulan Februari dan kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara yang ada dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah, baik di tengah keluarga maupun yang terhubung dengan aplikasi Zoom dan Facebook, saya percaya saudara akan mendapatkan berkat pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan memandang hati saudara. Engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, dan saya percaya rancangan Bapa akan terjadi dalam hidupmu. Puji nama Tuhan, kita akan buka kitab suci kita yang terambil dari Injil Markus. Markus pasal yang ke-1. Ini saya pernah khotbahkan di gereja sudah beberapa kali, tapi sudah cukup lama. Tapi Tuhan ingatkan saya kembali untuk menyampaikan kepada saudara tentang kebenaran ini. Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Markus pasal 1 ayat yang ke-35 sampai 42. Saya tunggu semua supaya membuka dan kita akan baca bersama-sama dan perhatikan ayat per ayat. Markus pasal 1 ayat 35 sampai 42. Sudah dapat semua? Oke, yang di rumah coba bisa saya melihat, lambaikan tangan, tanda saudara sudah dapat. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan baca bersama-sama ya, baik yang di tempat ini maupun yang ada di tengah keluarga. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3.
Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesua dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yesua HaMashiach, Roh Kudus, ayat yang barusan kita baca memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesua ketika ia ada di dalam dunia yang memiliki pelayanan yang teramat sibuk, saudaraku yang kekasih. Mulai dari dia ketika dia bangun masih pada gelap, hari masih gelap, dini hari yang masih gelap, Tuhan Yesus mendahului aktivitasnya dengan berdoa, saudaraku yang kekasih. Dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Aktivitas Yesua sepanjang hari yang dia akan lalui adalah aktivitas yang sangat padat. Orang banyak menantikan dia. Orang banyak ingin melihat pelayanan Yesua yang super ajaib. Orang banyak berbondong-bondong mencari dia. Ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan bahwa orang banyak mencari dia. Tetapi apa yang Yesus lakukan ketika saat pertama ia membuka matanya, dia mencari tempat yang sunyi dan dia berdoa kepada Bapa Yahweh Sang Pencipta. Saudaraku yang kekasih, mungkin saudara berpikir ini hal yang biasa. Mungkin sekilas kita membaca, ini adalah pekerjaan rutin orang-orang Netsarim atau orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristiani. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita betapa penting doa pagi dini hari. Banyak keluarga tidak bisa berdoa pada dini hari. Tapi Yesus yang datang ke dalam dunia, firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Perkataan Bapa yang menjadi manusia, yang menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Dia adalah Rabi yang sempurna. Dia adalah anak Tuhan yang sempurna. Dia adalah teladan yang sempurna. Dia awalin dini hari masih gelap. Dia berdoa kepada Bapa Yahweh. Saudaraku yang kekasih, seringkali kedagingan kita mengalahkan kita. Kelalaian dan kelemahan
fisik dan tubuh kita sering sekali membuat kita tidak bisa untuk mengikuti teladan yang Yesus berikan. Berdoanya Tuhan Yesus di tempat yang sepi sebelum dia melakukan aktivitasnya, tertulis dalam kitab suci. Mengapa tertulis dalam kitab suci? Karena saudara dan saya akan meneladani dia sebagai Rabi yang sempurna. Saudara kekasih, dikatakan ayat yang ke-36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Banyak orang membutuhkan engkau. Dan Yesus tahu bahwa banyak orang yang membutuhkannya. Yesus tahu pekerjaan yang dia kerjakan, yang diberikan Bapa Yahweh kepadanya. Dia harus menyelesaikan dengan baik. Tuhan Yesus berkata, aku akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Aku akan melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa-Ku. Apa yang berkenan kepada Bapa Yahweh, aku harus lakukan. Yesus berkata, senantiasa aku melakukan apa yang berkenan kepada Bapa-Ku. Aku melakukan tugas apa yang diberikan Bapa Yahweh kepadaku. Ayat yang berikut dikatakan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar kemuliaan. Injil adalah kabar kelepasan. Kabar yang berasal dari Bapa Yahweh. Kabar untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia, saudaraku yang kekasih, umat pilihan yang disebut umat pilihan, mereka umat yang telah dibuang. Sebelum Yesus ada di dalam dunia, mereka adalah umat yang terbuang. Umat yang sudah dilupakan Bapa Yahweh. Umat yang tersesat, yang menyembah dewa-dewa Baal, dewa Kamus, dewa Asitoret. Bapa mengutus Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak manusia. Yang menjadi pertanyaan saudara yang kasih, apakah tugas yang diberikan kepada Yesus untuk menyampaikan berita Injil, berita kebenaran, kebenaran yang berasal dari Bapa Yahweh, hanya dilakukan oleh Yesus saja? Tidak, saudara kekasih. Hari ini kita mendengarkan perkataan Yesus. Aku diutus Bapa untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik, kabar kemenangan, kabar keselamatan. Dan itu harus kukerjakan. Dan itu harus didahului dengan doa dini hari. Saudara yang kekasih, saudara banyak aktivitas, saudara banyak tugas. Saya percaya bahwa saudara punya tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Sebagaimana tanggung jawab yang diberikan Bapa Yahweh kepada putranya Yesus Hamasiah. Yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan minta hari ini saudara dan saya untuk kita memperbaiki relationship kita, hubungan baik kita dengan Bapa. Memperbaiki doa pribadi kita kepada Sang Pencipta. Kalau Yesus sendiri mengandalkan doa kepada Bapa Yahweh.
Kalau saudara baca kitab suci secara baik-baik dengan pertolongan Roh Kudus. Dia berdoa dini hari, dia berdoa semalam-malaman, dan ketika dia setelah melayani, dia menyingkirkan diri, naik ke bukit dan dia berdoa. Dia berdoa di taman, dia berdoa di bukit. Dan doa adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam hidup Tuhan Yesus Hamas. Kalau Yesus sebagai anak Bapa berdoa, mengandalkan doa, apatah lagi saudara dan saya. Yang Bapa sedang nanti-nantikan adalah umat yang diciptakannya mengandalkan Dia. Umat yang diciptakan Bapa Yahweh bergantung dan bersandar kepada Bapa Yahweh. Untuk apa? Untuk kita melakukan aktivitas kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kepada saudara sebagai pedagang, sebagai saudagar, sebagai pengusaha, sebagai penguasa, sebagai apapun saudaraku yang kekasih. Ketika saudara mengandalkan doa, maka saudara, kita semua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau tidak kita mengandalkan doa, bukan menjadi berkat, tetapi kebanyakan kita gagal, kita hampa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang kekasih, sesuatu yang diajarkan oleh Yesus untuk kita teladanin. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Kita melihat Bapa Yahweh ada di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Saya akan teruskan baca, dikatakan, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus melakukan pekerjaan super ajaib, dia mengusir segala setan-setan. Dan saya percaya itu oleh karena doa dini hari. Mengapa doa dini hari begitu penting? Karena itu penting untuk mendapatkan kuasa dari Bapa Yahweh. Penyerahannya yang sungguh-sungguh. Bahkan penyerahan sampai mati di kayu salib yang sebentar kita akan peringati. Adalah penyerahan total kepada Bapa Yahweh. Saudara dan saya sebagai umat tebusan. Bapa Yahweh menginginkan kita mengikuti teladan Yeshua HaMashiach. Dia adalah Rabi yang sempurna. Dia adalah guru yang sempurna. Biar saudara dan saya mengawali doa dini hari, agar saudara dan saya dapat melakukan pekerjaan yang besar. Yesus berkata, engkau akan melakukan pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Saudara yang kekasih, biarlah kita menantikan bagaimana cara Tuhan untuk melakukan perkara besar dalam hidup kita. Apa perkara besar? Perkara besar di hadapan Tuhan adalah melalui saudara dan saya mendengarkan orang lain, mendengarkan kabar baik, orang lain diselamatkan, orang lain mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu adalah pekerjaan besar. Sementara saudara melayani dan orang diselamatkan karena pemberitaan. Dan juga kuasa Bapa dinyatakan. Setan bertekuk lutut, setan diusir. Saudara tidak diperbudak dengan setan. Saudara dan saya tidak diperbudak dengan ketakutan. Sebab roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tapi dari setan. Di mana ada ketakutan, di situ kasih Tuhan tidak sempurna. Ketika saudara berdoa dini hari, maka ketakutan itu akan sirna, itu akan lari. Kasih yang sempurna dari Bapa Yahweh akan menyertai hidup kita. Saudaraku, zaman COVID ini banyak orang yang ketakutan. Bahkan anak Tuhan sekalipun, khawatirnya luar biasa. Bahkan sampai ada hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaatnya bersaksi saking takutnya, bahkan sampai dalam tidurnya pun dia pakai masker, saudara yang kasih. Ya, kita bisa tertawa, saya bisa geli mendengarkannya. Tetapi ini akibat ketakutan yang
Luar biasa. Padahal Bapak Yahweh berkata, firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat 18. Ketika kita tidak sempurna di dalam kasih, maka ketakutan itu menyertai kita. Tapi ketika saudara berdoa pagi dini hari, ketika saudara menyerahkan hidupnya dalam hidup saudara, hidup kita dalam tangan Tuhan, saya percaya roh Bapa Yahweh akan berkuasa dan saudara merasakan bahwa roh Bapa itu lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia ini. Ketakutan itu akan sirna karena saudara percaya Bapa saudara adalah Bapa yang Maha Penyayang. Saudara percaya bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang Maha Pengasih kepada saudara. Saya percaya orang yang berdoa dini hari akan dipelihara Bapa Yahweh. Ketika mereka dini hari berseru kepada Bapa Yahweh, Tuhan akan tersenyum. Dan Tuhan berkata, ini anakku yang kusayangi. Tuhan berkata, itu biji mataku. Dia perintahkan malaikatnya untuk menjaganya. Tidak ada kehancuran, tidak ada mara bahaya menimpanya. Sebab seorang anak yang dilindungi oleh bapaknya. Ketika saudara berdoa dini hari, tidak ada kanker yang merusak saudara. Tidak ada penyakit yang menghancurkan saudara. Tidak ada seorang ayah yang rela anaknya mengalami penderitaan. Seorang bapak yang baik, dia akan pelihara anaknya. Dia akan lindungi anaknya. Dia akan berkati anaknya. Asal dia berdoa dini hari, berseru kepada Bapa Yahweh. Saudaraku, ketakutan merajalela di tengah dunia ini. COVID-19 yang di mana-mana di seluruh dunia, ratusan negara ketakutan. Bahkan ada negara yang sudah melakukan lockdown karena ketakutan. Ada daerah Indonesia yang sudah melakukan lockdown juga, yang akan melakukan lockdown. Oleh karena ketakutan. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, saudara yang ada di dalam Tuhan, ketika saudara ada di dalam kasih Bapa Yahweh, kasih itu akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, Bapa Yahweh menyertai saudara dan saya. Yang penting saudaraku dini hari doa pagi bersama keluargamu, berpegangan tangan panggil Bapa Yahweh, minta dia tuntunan minta dia memimpin engkau. Minta keluargamu, anak-anakmu bergantung kepada Bapa Yahweh. Jangan ada orang tua yang cuek dengan Tuhan. Jangan ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak menghormati Tuhan. Jangan ada orang tua membiarkan anaknya tidak bisa bangun pagi, dini hari untuk berdoa. Orang tua yang tidak meneladani Yeshua HaMashiach adalah orang tua yang tidak mengerti akan kebenaran. Kebenaran yang kita baca pada hari ini, Yeshua yang sempurna berdoa pada pagi dini hari. Saudara yang kasih, saya masih ingat ketika anak saya masih remaja. Anak saya sudah dididik oleh ada teman pendidik rohaninya. Ketika masih pagi dini hari, anak saya membangunin saya. Pak, bangun Pak, kita doa Pak. Sampai sekarang masih berbekas di hati saya, di pikiran saya. Betapa penting doa. Kalau saudara menanamkan itu kepada anakmu, anakmu juga akan mengingatkan engkau. Tetapi kalau orang tua yang tidak peduli dengan doa dini hari, dibiarkan anaknya tidak bisa bangun pagi, dibiarkan anaknya tidak berdoa pagi hari, bahkan dia tidak jadi contoh bangun dini hari, itu adalah orang tua yang tidak meneladani Yeshua. Kalau Yeshua sendiri mengandalkan doa, apatah lagi kita harus mengandalkan doa. Sebesar apapun pekerjaan saudara, sesibuk apapun, Bapa Yahweh menginginkan bahwa dia adalah menjadi andalan yang utama. Bapa Yahweh berkata, berbahagia orang yang mengandalkan Bapa Yahweh. Saudara nanti baca di rumah, Jeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Bapa Yahweh berkata, dan Yesaya 45 ayat 5 sampai 9, dia adalah penentu keberuntungan.
Oleh sebab itu saudara yang kekasih, biarlah saudara berdoa pagi hari. Untuk apa? Untuk saudara bisa melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Ketika Yesus dalam dunia, pada waktu itu hanya ada Tanak. Pada waktu itu ada hanya Tanak, ada Torah, Ketubim, dan Nefim. Ketubim, Nefim, dan Torah itu adalah Injil. Itu adalah kabar baik. Itu adalah kebenaran Bapa Yahweh. Orang memahami Injil adalah ketika Yesus datang dalam dunia. Ketika Yesus memberitakan firman disebut memberitakan Injil. Sebenarnya Injil yang dimaksud adalah pemberitaan Tanak. Tanak itu adalah Torah, Nefim, dan Ketuvim. Ya, saya sampaikan kepada saudara, apa yang diberitakan, disampaikan oleh Yesus adalah tentang Tanak. Kita akan baca dalam Mazmur 107. Mengapa saudara berdoa pagi dini hari? Saudara berseru untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk Tuhan menghalau segala kekhawatiran saudara, menghalau hal-hal yang tidak baik, sehingga saudara memiliki kekuatan dari Tuhan. Mazmur 107 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan atau kita akan bacakan bersama-sama. Ya. Mazmur 107 ayat 28 29 di rumah sudah dapat semua. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Mazmur 107 ayat 28 dan 29. 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Bapa Yahweh dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudaraku yang kekasih, hidup ini banyak mengalami gelombang pasang. Ada hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan menginginkan hari ini saudara serius berdoa. Ketika saudara melek mata, yang ada di pikiran saudara adalah Bapa Yahweh. Ketika Yesua melek mata, yang di pikiran Yesua adalah Bapa Yahweh yang mengasihinya. Maka Yesua berkata, bahwa Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkannya. Bapa Yahweh tidak pernah membiarkannya sendiri. Ya, saudara masih ingat yang saya sampaikan minggu yang lalu, sahabat yang lalu. Karena Yesus melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Firman Tuhan berkata bahwa Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Sebab Bapa Yahweh melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Sebab Yesus melakukan apa yang menyukakan hati Bapa Yahweh. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Oleh sebab itu saudara tidak perlu takut. Saudara akan diubahkan Tuhan. Roh ketakutan itu akan berubah menjadi iman. Roh ketakutan itu akan diubah Tuhan karena saudara berdoa pagi hari menjadi iman. Iman untuk apa saudara yang kasih? Iman untuk melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Tapi firman Tuhan mengatakan di Ibrani 11 ayat 6, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jikalau saudara berkata saudara punya iman kepada Tuhan, iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan adalah mati. Itu sebabnya saudara perlu bertindak. Saudara mengerjakan keselamatan. Filipi pasal 2 ayat 12 berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Mulai kapan dikerjakan keselamatan itu? Ketika kita membuka mata dini hari, kita melihat, kita memandang kepada pencipta semesta alam, dan kita melakukan doa. Kita menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Bapa Yahweh.
Itulah tindakan iman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi adalah suatu tindakan proaktif dari saudara dan saya untuk berseru kepada Bapa Yahweh. Saya ulangi nih ayat yang barusan kita baca. Dikatakan maka berseru-serulah mereka kepada Bapa Yahweh dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. COVID-19, saudara yang kekasih, itu akan dibenteng Tuhan dari anak-anak Tuhan. Saudara mengimani itu karena saudara sudah bertindak. Saudara sudah mendahului dengan doa dan berseru-seru kepada Bapa Yahweh. Tuhan akan rubah roh ketakutan menjadi iman yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dan akibat dari kepercayaan kepada Bapa Yahweh, dikatakan bahwa saudara akan dimerdekakan. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Apa kebenaran itu? Kebenaran adalah perkataan Bapa Yahweh yang saudara pegang. Mengapa saudara pegang? Supaya saudara dan saya dimerdekakan. Ketika saudara pegang janji Tuhan, kebenaran itu, bahwa janji Tuhan akan memelihara saudara, bahwa janji Tuhan membuat saudara menjadi pemenang, asal saudara menggantungkan hidup saudara kepada Bapa Yahweh. Awali hidup saudara berseru-seru kepada Bapa Yahweh. Gunakan hari masih gelap. Mari kita bersama-sama melawan kedagingan kita. Ya, terkadang mata kita ingin terus, ya, tidak peduli dengan waktu. Tetapi saudara yang kekasih, bahwa Tuhan menyediakan kepada kita pagi dini hari. Bahkan kalau istilah istri saya, orang Betawi, dia bilang, jangan terlambat bangun, jangan sampai matahari terbit. Bangunlah sebelum matahari terbit, masih gelap. Begitu engkau bangun setelah matahari terbit, rezekimu sudah dipatok ayam. Sudah yang kekasih dipatok ayam katanya, ya istilah orang Betawi. Tapi saya tidak mengajar itu kepada saudara. Yang saya ajar kepada saudara adalah kepada kita semua, andalkanlah Bapa Yahweh, biarlah saudara meniru, meneladani apa yang Yesua kerjakan. Jikalau Tuhan Yesua berdoa, dia berdoa pada dini hari, maka saudara dan saya juga harus berdoa pada dini hari. Ada 3 kali sehari berdoa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ya, doa sakarit, doa mincha, doa ma'arif, 3 kali sehari. Kalau saudara menganggap remeh ini, artinya saudara menganggap remeh ketergantungan saudara kepada Bapa Yahweh. Ya, para nabi sudah mempraktekkan, para nabi sudah melakukannya. Itu sebabnya Daniel yang berada di gua singa, berada di tengah-tengah api yang sangat mengerikan. Tapi doanya kepada Bapa Yahweh, itu menjadi perhitungan bagi Bapa Yahweh. Sepanjang hari yang dia lalui, Bapa Yahweh membelanya, Bapa Yahweh memberkatinya. Bapa ingin dan sangat rindu memberkati kita. Tapi Bapa Yahweh tidak bisa melanggar ketetapannya. Hanya orang-orang yang bergantung. Ketetapannya, prosedurnya, hanya orang yang bergantung kepada Bapa Yahweh lah yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Sebabnya dikatakan di Mazmur 33, saya akan bacakan. Di Mazmur 33 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Bapa Yahweh, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudara sebenarnya adalah orang yang berbahagia. Saudara sudah tahu bahwa Tuhan katakan berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Yahweh. Tetapi jikalau ketetapan Bapa Yahweh kita langgar, hati kita masih diperbudak dengan ketakutan. Ketakutan tanda kasih tidak sempurna. Tanda pengharapan dan ketergantungan kita kepada Bapa Yahweh itu tidak sungguh-sungguh.
ya, maka roh perbudakan, roh ketakutan yang menguasai kita, maka kita bukan menjadi pemenang. Ya, tetapi jikalau Bapa Yahweh itu menjadi sandaran kita, kita berseru-seru seperti apa yang tadi sudah kita baca dalam Mazmur 107 ayat 28 dan 29. Ketika kita berseru-seru kepada Bapa Yahweh, maka Bapa akan membuat saudara menjadi pemenang. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dimanapun ditempatkan Tuhan, sebagaimana Yusuf ditempatkan Tuhan dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sebab itu saudara yang kekasih, biarlah saudara mau mempraktikkan, ya, mempraktikkan apa yang Tuhan mau. Saudara adalah orang merdeka. Ya, Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tapi roh yang sangat besar. Roh di mana saudara menjadi pemenang. Karena apa saudara menjadi pemenang dan saya menjadi pemenang? Karena saudara mengutamakan Bapa Yahweh. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta raya. Dia adalah Tuhan yang memberi saudara nafas kehidupan. Dia Tuhan yang memberikan segala apa yang saudara butuhkan. Sebab itu, hormatilah dia. Pujilah, muliakanlah Bapa Yahweh dengan datang kepadanya, mengandalkan dia. Karena kebanggaan Bapa hanya satu. Kalau yang diciptakannya itu, bangga kepadanya. Kalau yang diciptakannya itu, bersandar, bergantung kepadanya. Saudara bisa bayangkan seorang yang kaya raya. Saya kasih ilustrasi saudara yang kasih. Seorang yang kaya raya, seorang ayah yang kaya raya. Tetapi anaknya tidak peduli. Anaknya tidak mengandalkan ayahnya. Dia pergi keluar mencari dengan kekuatannya sendiri. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati seorang ayah terhadap anaknya. Dia bilang, kenapa anakku cuek kepadaku? Aku memiliki segalanya. Tapi dia tidak mengandalkan aku. Dia adalah seorang ayah yang malang. Karena anaknya tidak peduli kepadanya. Tapi saya percaya jemaat GPR, haleluya. Bukan yang cuek kepada Bapa Yahweh. Tapi adalah orang yang memberikan perhatian. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan Markus 12 ayat 29-30. Supaya kita mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Itu tandanya kita mengandalkan Bapa Yahweh. Kita berikan hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Kekuatan itu untuk melakukan apa yang menyukakan hati Bapa Yahweh. Kesukaan Bapa Yahweh adalah tidak seorang pun binasa. Karena demikianlah kasih Bapa Yahweh akan dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pekerjaan besar yang Yesus kerjakan. Ya, oleh sebab itu saudara yang kekasih, saudara dan saya dinantikan Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar. Saudara punya segmen masing-masing. Ya, jemaat kita punya segmen masing-masing. Orang yang berdagang bicara kepada pedagang. Orang yang bekerja di kantor dia berbicara kepada teman-temannya satu kantor. Ya, baik orang yang di pabrik maupun orang sebagai apapun profesinya, mereka kita punya segmen masing-masing. Lakukanlah. Itu adalah ladang kita bekerja. Jangan ada roh takut yang memperbudak saudara. Jangan saudara takut diejek orang. Jangan takut saudara dihina orang karena nama Bapa. Karena saudara atau kita merasa bahwa kita menjadi orang yang minoritas. Ya, bahkan ada lagi sampai mengatakan sok suci atau sok tahu, sok pintar. Tugas yang Tuhan berikan pada hari ini adalah pekerjaan besar mengikuti Yesua. Yesua berkata, aku diutus untuk menyampaikan Injil. Menyampaikan kabar baik. Ketika Yesua berkata menyampaikan Injil, artinya menyampaikan apa yang tertulis di Tanakh, di Torah, Nefim, dan Ketuvim. Ya, pahami. Saya berdoa supaya Roh Kudus membimbing saudara dan membimbing kita semua. Ya, sampaikan kebenaran Bapa Yahweh supaya orang menerima keselamatan. Betapa mengerikan sekali jikalau Sang Pencipta yang menciptakan manusia, tapi manusia itu tidak pernah bersyukur kepada Dia. Tidak pernah tahu
Sebab firman Tuhan katakan, jikalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka bisa tahu? Jikalau tidak ada orang yang diutus, bagaimana mereka bisa pergi? Hari ini Tuhan mengutus saudara, mengutus kita semua. Ya, tadi sudah sampaikan ladang saudara, di mana saudara melayani. Di kantor, di pekerjaan, di toko, dimanapun saudara berada. Sebagai dokter, sebagai suster, sebagai guru, sebagai pedagang, itu adalah ladang saudara. Itulah tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Satu jiwa saja menyembah Bapa Yahweh karena saudara, maka Tuhan katakan upahmu besar di surga. Satu jiwa saja, bukan dua. Satu jiwa saja Tuhan katakan berlaksa-laksa malaikat bertembik sorak di surga. Ya, ingat orang kaya yang mati dengan Lazarus yang mati, orang kaya yang sangat sedih, yang sangat berbelas kasihan kepada saudara yang ada di dalam dunia. Dia berkata, ada kitab para nabi, biarlah mereka membacanya itu. Ada tertulis. Sebab itu saudara yang kasih, lakukanlah kebenaran itu. Ya, jadilah menjadi anak Tuhan yang tangguh. Dengan cara apa? Tangguh dengan berseru-seru pada dini hari, saudara yang kekasih. Saudara akan menjadi orang yang tangguh. Kalau saudara imanin, saudara melakukan, saudara menjadi orang yang tangguh. Dan Tuhan katakan, engkau menjadi orang yang berbahagia. Itu kata Tuhan. Ya, berseru-serulah mereka, maka Bapa Yahweh melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Maka gelombang dan badai itu dikatakan dia apa? Dibuat menjadi reda. Tuhan mengatasi masalah saudara ketika saudara sungguh-sungguh berpegang tangan dengan istri dan anak-anakmu, mengandalkan Bapa Yahweh pada dini hari, maka engkau akan melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Inilah firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan perjamuan saudara yang kasih di tengah-tengah keluarga kita. Baik saudara yang kekasih, kita akan bangkit berdiri.